السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استغفر الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار آذني وإياكم من النار. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilm, dalam majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang kita rasakan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa nikmat Allah kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitungnya. Maka orang yang paling nikmat adalah orang yang paling bisa mensyukuri nikmat tadi. Karena ketika seorang tidak bisa merasakan dan mensyukuri kenikmatan, dia akan merasa bahwa dia tidak di atas kenikmatan, atau kenikmatan pada dia sedikit. Subhanallah, kalau kita mau melihat kenikmatan Allah kepada kita sangat banyak. La tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitungnya. Kenikmatan pula itu bertingkat-tingkat. Tidak semua kenikmatan sama. Sama seperti makanan, rasanya berbeda-beda. Semakin enak, semakin nikmat. Begitupun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenikmatan Allah yang terbesar kepada kita adalah kenikmatan Allah berikan di hati kita sakinah. Allah berikan di hati kita ketenangan. Bahkan ini pemberian lebih daripada pemberian harta. Kalau Allah berikan kita harta, tapi Allah tidak berikan hati kita kepuasan dan kecukupan, maka harta akan terus kurang. Karena rasa cukup tidak diberikan. Atau rasa cukuplah kita tidak merasakan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sakinah, tenang, rasa cukup di dada,
Walaupun kita makan pakai sambal ikan asin, alhamdulillah, nikmat. Yang nikmat itu adalah tenangan di jiwa. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, laisa ghina an kasratil ard walakin ghina nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya itu orang ghina nafs, yang dapat merasakan cukup di hatinya, tidak tamak. Orang kalau sudah punya mobil 5 tapi di dirinya masih tamak, serakah, tidak dikatakan kaya. Karena dia akan terus rakus, akan terus merasa kurang. Tapi orang yang Allah berikan rasa kekayaan di hatinya, inilah pemberian yang terbesar dari Allah. Maka itu kebahagiaan pada hakikatnya, kebahagiaan di batin dan di jiwa. Ini kebahagiaan yang sebenarnya. Termasuk kebahagiaan dan faktor yang menyebabkan kita bahagia batin adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kita rumah tangga. Allah berikan kita anak, Allah berikan kita istri, Allah berikan kita rumah tangga. Ini kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa min ayatih, dari tanda-tanda kekuasaan dan ayat-ayat Allah. Ayat itu ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Al-Qur'an ayat Allah tapi ayat syar'iyah. Wa min ayatih, dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah jadikan dari golongan kalian, diri-diri kalian, azwajan, berpasang-pasangan, istri, suami. Litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah. Taskun, sakan, sakinah, tenang. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian saling menyayangi dan saling mengasihi. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam pernikahan ini, dalam rumah tangga ini, dalam kasih sayang ini, dalam saling mencintai ini, ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Kenapa sih hati kita kalau sudah ketemu anak, subhanallah, kerjaan yang capek tinggal? Kenapa sih hati kita kalau sudah gendong anak, terkadang kepenatan di kepala bisa hilang? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan hati kita bersatu dengan istri kita. Kita dijadikan tenang, dijadikan mawaddah, saling mencintai, dijadikan rahmah, saling menyayangi. Hati kita bukan milik kita. Kita tidak bisa membolak-balikkan hati kita. Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah condongkan hati kita, tumbuh dalam jiwa kita mawaddah wa rahmah, saling menyayangi dan saling mengasihi, inilah yang dikatakan sakinah. Ketenangan, keharmonisan, kebahagiaan. Jamaah rahimani rahimakumullah, Allah sudah mengatakan bahwa salah satu pernikahan Allah jadikan kita berpasang-pasangan agar kita sakinah, agar kita mawaddah, saling menyayangi dan saling mengasihi. Bahkan Allah katakan di dalam itu semua ada ayat-ayat kekuasaan Allah. Kalau seandainya terjadi ada 1-2 rumah tangga yang ternyata bukan sakinah yang ada, malah kalau dia pulang ke rumah itu sudah mulai panas, lebih betah di luar. Kalau di rumah jadi bukannya tenang malah panas.
bukannya mawaddah warahmah, malah seperti orang yang bermusuhan. Mengapa bisa terjadi? Allah berfirman, litaskunu ilaihi, kata Allah agar kalian sakinah. Tapi terkadang terjadi sesuatu yang tidak sesuai. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka kita katakan bukan firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilihat. Firman Allah sudah jelas bahwa Allah menjadikan di antara kalian, dari kekuasaan Allah menjadikan di antara kalian saling mencintai dan saling berpasangan. Allah jadikan di antara kan sakinah. Kalau ternyata dalam pernikahan tidak sakinah, maka kesalahan bagi orang yang melakukan pernikahan tadi. Bisa jadi dia tidak menjalankan nasihat Rasulullah yang lain. Bisa jadi dia melakukan dosa. Bisa jadi. Ketika tidak tercapai apa yang Allah janjikan, maka bukan janji Allah yang salah. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tapi orang yang melakukannya yang salah. Bisa jadi sebab dosa kita, sehingga pernikahan tidak menjadi harmonis, tidak saling menyayangi. Bisa jadi disebabkan kesalahan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan, "Ma tawadasnani fillah, thumma farraqa bainahuma illa bisababi dhanbin yuhdithuha ahaduhuma," atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang saling mencintai, fafarraqa bainahuma, mencintai dalam Islam kemudian keduanya pecah, terpisah, bercerai, illa bisababin, kecuali disebabkan dosa salah satu yang dikerjakan oleh mereka. Jadi bisa jadi kalau rumah tangga enggak harmonis, enggak sesuai dengan firman Allah surat Rum ini, itu kesalahan orang yang melakukan. Salatnya bisa jadi bolong-bolong, atau hartanya dari harta yang haram, bisa jadi. Sehingga ketika dia kasih harta ke istrinya bukan tambah patuh, malah tambah seneng jalan. Semakin banyak duit, semakin enggak pernah di rumah. Semakin banyak duit malah semakin bangkang sama suami, bisa jadi. Atau bisa jadi tidak menjalankan sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kita kalau mau berbicara tentang keluarga Rasulullah, tentu tidak akan mungkin kita bicara secara mencakup keseluruhan. Karena betapa indahnya keluarga Rasulullah SAW. Dan juga kemungkinan kita tidak akan bisa persis sebagaimana Rasulullah SAW. Karena keimanan kita yang berbeda. Tapi paling tidak kita harus tahu apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sampai istri-istri Rasulullah SAW merasa aman. Keluarga Rasulullah SAW harmonis. Istri-istri Rasulullah SAW merasa tenang bersama Rasulullah SAW. Jamaah rahimani rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama sekali yang menyebabkan kekeluargaan harmonis, termasuk faktor yang terbesar mempengaruhinya, adalah akhlak yang baik. Akhlak itu bisa ada kalau ada ilmu. Akhlak kalau ada, bisa tumbuhnya akhlak jika ada khosyah dan takwa, takut sama Allah. Tapi kalau rasa takut tadi nggak ada, rasa ilmu tadi nggak ada, maka akhlak akan setara dengan ilmu dan khosyah. Semakin jauh dari Allah, akhlaknya semakin jelek. Mengapa? Karena orang kalau sudah berani sama Allah, apalagi dengan makhluk. Seseorang kalau sudah berani berkhianat kepada Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha memberikan dia segala kebaikan, apalagi dengan orang lain yang terkadang pengetahuannya terbatas,
kebaikannya terbatas, kesabarannya terbatas. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, akmal mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling baik akhlaknya. Perhatikan, akmal mu'min imanan, orang mukmin yang sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak dan iman ini bergaris lurus. Sementara akhlak termasuk faktor yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka iman termasuk faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kalau sudah takut sama Allah, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Kenapa? Karena yang dia takut bukan istrinya, yang dia takut Allah. Begitu juga seorang istri, kalau sudah takut sama Allah, dia akan takut sama suaminya, bukan karena suaminya, karena Allah perintahkan dia patuh pada suami. Semakin dia takut kepada Allah, semakin dia khasyah sama Allah, semakin dia patuh kepada Allah, akan tercerminkan dengan akhlaknya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, akhlak itu cermin daripada iman. Iman itu bagian daripada ilmu. Maka orang yang sering ngaji harusnya akhlaknya baik. Orang paling sering ngaji harusnya orang paling peduli dengan orang susah. Peduli dengan tetangga, peduli dengan keluarga, peduli dengan lingkungan, tutur katanya baik, sopan. Itu orang yang sering ngaji. Kenapa? Karena mencerminkan ilmu dan imannya. Lalu Rasul mengatakan, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Mau lihat orang yang baik akhlaknya, lihat perhubungan dia dengan istrinya. Ya, kalau istrinya sudah patuh, istrinya sudah soleh, dan dia pun baik pada istrinya, ini akhlaknya baik. Kenapa? Karena kalau baik sama orang, ini bisa jadi sandiwara, ketemunya sesekali. Benar nggak? Saya ketemu sama dia sekali-sekali, sebulan sekali, 2 ketemu. Ketika ketemu bisa jadi baik, masya Allah harmonis. Karena ketemunya jarang, bisa dibuat. Tapi ketemu istri setiap hari, bangun tidur ketemu, mau tidur ketemu, lagi tidur juga ketemu. Gak ada lagi yang pura-pura. Istri begitu, suami pun begitu. Gak ada lagi kepura-puraan. Maka mau lihat orang baik, lihat akhlaknya kepada keluarga. Salah satu cara melihat akhlak orang yang baik. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tahawi, dihasankan oleh Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku orang yang terbaik dengan keluargaku. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Tidak cukup sampai di sini kata Rasulullah, dan aku orang terbaik dengan keluargaku. Ingin menunjukkan fastabiqul khairat. Banggalah ketika bisa berbuat baik dengan keluarga. Sebagian orang tidak, ya, sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya ngomong secukupnya. Tapi kalau udah ketemu teman, ngakak sampai nggak habis-habis, cerita sampai nggak ada ujung pangkalnya. Kalau sama ketemu istri, ketemu anak, makan, udah, paling tidur, pergi kerja, ngobrolnya cuma secukupnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta karunnya malah dia biarin. Tapi orang yang jauh dari dia malah dia layani. Kalau kita melayani orang lain, silahkan berbuat baik kepada orang lain, tapi seharusnya kepada keluarga kita harus lebih baik. Khairukum li ahli.
Khairukum, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, dan aku orang yang terbaik dengan keluargaku. Baik tutur katanya, baik pergaulannya, baik akhlaknya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka berakhlak baik dengan keluarga dan rumah tangga ini penting agar tercapai firman Allah tadi, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Agar Allah jadikan di antara kalian mawaddah, saling mencintai, saling menyayangi. Subhanallah. Kalimat saling mencintai dan saling menyayangi ini sebuah kalimat yang hanya bisa dirasakan di hati. Kalau cabai pedas dirasakan di mulut. Kalau sayang, cinta, merahmati, ketemunya saja sudah senang hati. Ini letaknya di hati. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Orang yang paling menyayangi kepada keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW orang yang paling lembut kepada keluarganya. Sebagian orang menyangka saya kan, ya karena itu mungkin di kerjaannya dia bos, atau mungkin di kantornya dia komandan. Jadi kalau ke rumah belum hilang pangkatnya. Seolah-olah masuk rumah, masuk pintu masih jadi komandan. Mukanya serem, ketokannya kenceng. Sampai seorang ulama cerita, Ibnu Katsir menceritakan ada orang saking dia kasarnya kepada keluarga. Kalau dia buka rumah, masuk rumah, itu jangankan istri dan anaknya diam, kucingnya kabur. Karena saking jeleknya dia di rumah. Jangankan istri dan anaknya yang terdiam, ya, anaknya yang tadi sedang main tiba-tiba ngumpet di kamar. Istri yang tadi sedang duduk-duduk asik tiba-tiba kaku. Wah. Kucingnya juga kabur. Sampai kata ulama sampai kucingnya pun takut kalau ada dia. Innalillahi, ini orang sejelek-jeleknya orang. Kenapa? Berarti kalau dia pulang sudah nggak diharapin. Sampai kucingnya nggak ngarepin kalau dia pulang. La haula wala quwwata illa billah. Tapi seorang suami yang baik, subhanallah. Baru kedengaran suara kendaraannya, anak sudah buka pintu. Ayah pulang, subhanallah. Istri pun senang. Ketika suaminya baik, dia tahu suaminya mau pulang, dia pasti dandan dulu. Suamiku mau pulang. Berpengaruh kepada pergaulan yang lain. Anak pun senang. Kenapa? Sebabnya akhlak kepada keluarga penting. Jangan dikira galak berarti tegas, belum tentu. Kadang-kadang orang galak bukan tegas. Galak bukan jadi solusi. Kan harus wibawa, betul harus wibawa. Terkadang jaga kehormatan depan anak-anak, tapi bukan mesti seperti apa? Seperti komandan, enggak mesti. Tegas harus, tapi enggak mesti kasar. Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah tegas mengatakan, kata Rasulullah, seandainya aku tahu anak aku mencuri, taqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Anak Rasulullah katanya, kalau aku tahu dia mencuri, aku akan potong tangannya. Tegas. Tapi pernahkah Rasulullah SAW kasar? Tidak. Tegas tetap, tapi tidak kasar. Maka kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menceritakan betapa lembutnya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Pertama, sebenarnya hadisnya banyak, ya. Yang pertama, Rasulullah SAW kepada istri-istrinya atau kepada istrinya selalu menggunakan panggilan-panggilan yang baik. Panggilan-panggilan yang menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, ya Aish, hadza Jibril yaqra'uki salam.
Rasulullah mengatakan wahai Aish, bukan Aisyah dikatakan, wahai Aish. Dalam bahasa Arab ini namanya tafkhim. Tafkhim itu salah satu fungsinya adalah talyin. Talyin artinya melembutkan dengan panggilan yang lembut. Namanya Aisyah tapi dipanggil Aish. Dalam bahasa Arab ini artinya munada, tafkhim yang ingin talyin, ingin melembutkan kalimat. Rasulullah SAW memanggilnya dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ya Aish, kalimat yang lembut, talyin kata para ulama. Salah satu fungsi daripada tafkhim adalah untuk talyin, melembutkan kalimat. Bahkan Rasulullah SAW tidak seperti itu saja. Bahkan pernah memanggil Aisyah dengan kalimat Humaira. Kalau ada yang benar bahwa hadis tentang lafaz Humaira hadis yang sahih, tapi berada pada satu hadis. Ketika Aisyah radhiyallahu dipanggil oleh Rasulullah, ya Humaira, ta'ala. Turidina an tanduri ilaihim? Maukah atau tuhibbin an tanduri ilaihim? Maukah engkau melihat kepada mereka? Ini ketika Rasulullah memanggil Aisyah ketika menonton orang Habasyah sedang bermain gulat. Rasulullah memanggil Aisyah, ya Humaira. Disebutkan dalam kitab Nihayah Ibnu Athir, Humaira itu artinya ya bayda, wahai yang putih. Mungkin bahasa bebasnya boleh aja kita panggil wahai cantik. Subhanallah. Sebagian orang malu, jangan panggil istri saya cantik, Ustaz. Saya kan sudah lama nikah, masa manggilnya cantik? Saya kan udah agak berumur, Ustaz. Rasulullah nikah dengan Aisyah umur berapa? Ketika Rasulullah memanggil Aisyah, ya Humaira, berapa usia Rasulullah? 50 tahun. Tetap Rasulullah SAW memanggil, ya Humaira, wahai bayda, wahai yang putih. Ya mungkin kalau istrinya nggak putih, nggak perlu juga manggil Humaira. Panggil kalimat-kalimat yang menyenangkan. Wahai cantik, boleh. Kan harus sesuai hadis lafadznya, enggak. Yang kita inginkan bahwa di sini Rasulullah SAW dia lembut dengan kalimat-kalimat yang halus. Jadi nggak perlu malu. Kalau sekarang malu terkadang, aduh nggak enak Ustaz kalau manggilnya cantik Ustaz atau manggilnya putih atau. Jangan lihat dulu, tapi ingat hadis. Rasulullah melakukan sekali-sekali, mau melakukan seperti Rasulullah lakukan. Insya Allah kita melakukannya karena niat mengikuti Rasulullah, insya Allah pahala. Sudah pahala memasukkan rasa cinta pula dalam hati keluarga. Sama juga, kan ini Rasulullah. Kalau istri boleh nggak manggil suami dengan panggilan-panggilan yang khusus? Boleh. Sebagian istri nggak mau kalau manggil suaminya dengan kalimat atau memuji suaminya, sebagian istri nggak mau. Kenapa? Jangan anda kalau dipuji besar kepala katanya. Kalau dipuji sampai besar kepala jangan, tapi memuji untuk menumbuhkan rasa cinta, memanggil dengan kalimat-kalimat yang menumbuhkan rasa cinta. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana yang tadinya agak kaku kalau dipanggil dengan kalimat-kalimat yang akrab, subhanallah, jadi lebih dekat. Ya. Hadis yang kita katakan tadi ketika Rasulullah SAW memanggil dengan kalimat Humaira, ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya. Bahkan Syekh Albani mengatakan inilah satu-satunya hadis yang sahih yang Rasulullah memanggil Aisyah dengan kalimat Humaira. Apa arti Humaira? Ay bayda, yang putih. Artinya yang putih, yang cantik. Ada satu kelompok orang yang saya pernah dengar, tapi saya pernah dengarnya melalui YouTube ya. Jadi dia ketika ceramah kata dia, tahu nggak Humairah itu apa? Humairah itu kalimat asal kata dari himar. Artinya Humairah itu artinya keledai. Iya billah. Menyelewengkan hadis Rasulullah SAW ingin sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kata dia Rasulullah memanggil Aisyah itu keledai. Ini siapa ini? Syiah.
Bagaimana Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah sebagai keledai? Padahal Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Aisyah, kata Rasulullah. Dari laki-laki ya Rasulullah, abuha, bapaknya, orang yang paling kucintai. Tapi orang kalau sudah punya penyakit hasad, dengki, di dalamnya ada penyakit, itu menjatuhkan orang lain walaupun dengan cara apapun. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim ghaib. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Benci kepada istri-istri Rasulullah, benci kepada sahabat Rasulullah. Orang seperti ini, orang yang dikatakan Imam Malik tidak berhak mendapatkan zakat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kamu la minar rijal katsur wa kamu la minan nisa Imran atau Maryam binti Imran, Asia imratu Fir'aun, wa Khadijah, wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadlu tarid ala sa'iri ta'am. Kata Rasulullah SAW, yang sempurna dari laki-laki banyak, yang sempurna dari perempuan itu Maryam, Asia istrinya Fir'aun, dan Khadijah. Adapun Aisyah, keutamaan Aisyah di antara wanita-wanita yang banyak bagaikan keutamaan makanan sarid di antara seluruh makanan. Aisyah termasuk perempuan yang istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, keharmonisan Rasulullah SAW dan bentuk kelembutan Rasulullah kepada istrinya. Rasulullah SAW melakukan mandi bersama istrinya. Ini pun dalil bahwa suami boleh melihat aurat istri. Sampai kata Aisyah, naqtarifu minha jami'an. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah SAW fi ina'i wahid, naqtarifu minhu jami'an. Dahulu aku dan Rasulullah SAW mandi dalam satu bejana. Dalam satu bejana berarti mandi apa ini? Dalam satu bejana. Naqtarifu minhu jami'an. Tangan kami saling berselingan untuk mengambil air. Subhanallah, Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Sunnah yang lain, yang termasuk perbuatan Rasulullah SAW yang harmonis dan kelembutan Rasulullah SAW yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah pada istri-istrinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini disahihkan oleh Syalbani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kana Rasulullah SAW yatawadda fa yuqabbil wa yusalli wa la yatawadda rubama fa'alahu bi. Kata Aisyah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah SAW berwudu di rumah, kemudian mencium istrinya dan pergi sholat tanpa mengulang wudu, dan terkadang dia melakukannya kepadaku. Perginya kemana? Ke masjid, cium dulu. Subhanallah. Nggak pergi jauh, perginya ke masjid, dia ambil wudu di rumah, sebelum pergi ke masjid dia cium dulu istrinya, kemudian dia pergi ke masjid. Rasulullah SAW bahkan dikatakan di sini wala yatawadda, setelah itu dia tidak wudu lagi. Sini dalil bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu kecuali menyentuh dengan hubungan intim. Jamaah rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW melakukan dalam hadis yang lain disebutkan, wa qala Imam Bukhari babu khidmatur rajul fi ahli. Imam Bukhari mengatakan bab khidmatur rajul, seorang laki-laki membantu khidmah, menolong keluarganya di rumah. Lalu menyebutkan sebuah hadis. Ada seorang bertanya kepada Aisyah, dia mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fil bait. Aku tanya kepada Aisyah radhiyallahu an, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Qalat kana yakunu fi mihnati ahli
Fa idza sami'al adzan yakhruj. Akhrajahu Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah SAW kalau di rumahnya yang dia lakukan adalah membantu keluarganya. Kalau dengar azan dia baru keluar. Rasulullah SAW pernah menjahit celah sendalnya sendiri. Di rumah Rasulullah SAW tetap bantu istrinya. Di sini para ulama mengatakan sunnah bagi seorang laki-laki untuk membantu istri di rumah. Ya. Kalau dia bisa bantu, maka bantu semampunya. Jangan seperti tadi pulang ke rumah taunya sebagai komandan. Pokoknya kalau saya sudah pulang rumah harus bersih, anak-anak harus diam, nggak ada yang ribut, saya mau tidur. Pulang ke rumah taunya tidur. Kalau ada yang anak-anaknya ribut, marah. Umpamanya, ya, rumahnya berantakan, marah. Tapi nggak mau bantu, padahal anaknya banyak. Mau punya anak, tapi nggak mau bantu anak. La haula wala quwwata. Rasulullah SAW di rumahnya membantu istrinya. Tapi jangan pula ntar ibu-ibu bilang, ya itu Rasulullah bantu ibunya di rumah, bantu dong. Kalau nggak bantu berarti nggak ini. Kita katakan sunnah membantu istri. Takutnya ini suami dari pagi udah kerja sampai sore kerja, pulang kerjaan di rumah masih ada, bantu lagi istrinya. La haula wala quwwata illa. Kalau mampu silakan, tapi kalau nggak mampu jangan pula menjadi sebuah kewajiban. Maksudnya tidak menjadi yang paling wajib bagi suami adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Pekerjaan rumah tangga itu tanggung jawab istri, dan suami membantu istri ini sebuah perbuatan dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tetap seorang suami seharusnya dia membantu istrinya semampunya. Membantu istrinya semampunya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Di antara kebaikan Rasulullah SAW kepada istrinya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis. Ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah SAW, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kullu syai'in laysa fi dzikrullah fa huwa lagwi wa sahwi wa la'ab illa arba'a khisal. Semua perkara yang bukan berzikir kepada Allah atau tidak ada zikir kepada Allah, maka dia lagwi, sia-sia, wa sahwi, keteledoran, kelalaian, wa la'ab, dan main-main. Illa arba'a khisal, kecuali 4 perkara. 4 perkara ini tidak jadi sia-sia, tidak jadi permainan. Apa itu? Mula'abatur rajul mar'atah. Laki-laki bercanda dengan istrinya. Ya, laki-laki bercanda dengan istrinya. Laki-laki bercanda dengan istrinya, bercanda dengan keluarganya, ini tidak menjadi sia-sia. Mengapa Rasulullah ingin mengatakan ini? Ingin mengatakan bahwa hubungan itu perlu terus dijaga. Jangan pertama nikah aja Masya Allah manggilnya sayang. Punya anak 1 udah kurang manggilnya yang. Punya anak 2, udah punya anak 3 manggilnya bukan yang lagi, manggilnya Umi. Udah uminya anak-anak. Padahal kalimat Umi diperbincangkan para ulama, walaupun sebenarnya sebagian membolehkan. Bolehkah kita memanggil istri kita dengan kalimat Umi, ibuku? Ini lafadznya seperti lafadz zihar. Apa itu lafadz zihar? Lafadz yang mengatakan kamu bagaikan ibuku. Dalam agama Islam, seorang laki-laki ketika mengatakan kamu seperti ibuku, maka ada hukum khusus. Tidak boleh lagi dia mendatangi istrinya sampai dia bayar kafarah. Di sini kata Rasulullah SAW, 4 perkara yang bukan sia-sia dan bukan lahwi. Mula'abatur rajul ahlah. Laki-laki yang bercanda dengan istrinya. Jadi kita bercanda, kita tertawa. Bahkan sebagian ulama mengatakan
Tidak masalah terkadang kita di hadapan istri kita seperti anak-anak, dan istri kita pun terkadang seperti anak-anak. Bukan berarti kekanak-kanakan, bukan, tapi terkadang ada sesuatu yang seperti sobi. Umar bin Khattab mengatakan harus seseorang laki-laki di hadapan keluarga seperti sobi, seperti anak. Contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW suatu hari dalam Aisyah pernah menceritakan, dahulu Rasulullah SAW safar. Rasulullah SAW mengajak Aisyah radhiyallahu anha dalam safarnya. Pulang safar, Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah," ya kata Aisyah, "ketika aku belum banyak dagingku, belum gemuk, Rasul mengatakan pada sahabatnya, taqaddamu, ke depan kalian, duluan. Aku mau belakangan sama Aisyah." Akhirnya sahabatnya ada duluan ke depan. Maka Rasul mengatakan, "Ta'alai usabiquk." Aisyah, kemari. Mari kita lomba lari. Subhanallah. Rasulullah menikah dengan Aisyah setelah meninggalnya Khadijah. Dan bukan pertama wanita yang dinikahi Rasulullah setelah meninggal Khadijah adalah Aisyah, bukan, tapi Sauda. Yang diinginkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Khadijah, Rasulullah berusia 50 tahun lebih. Berarti Rasulullah menikah dengan Aisyah sudah berusia 50 tahun lebih. Kata Rasulullah, dan Rasulullah Aisyah ketika itu masih berusia muda, perempuan muda. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, usabiquk, mari kita lomba lari." Sekarang kepikir nggak, orang 50 tahun lomba lari sebenarnya jiwa dia atau dia ingin mengimbangi pasangannya? Salah satu hikmahnya dia ingin mengimbangi pasangan. Ya bukan berarti kita nanti pulang sama istri, "Yuk Bu, kita lomba lari." Bukan. Maksudnya ada terkadang hal-hal yang kita harus berhibur dengan istri kita, bercanda dengan istri kita. Kata Rasulullah SAW akhirnya, atau kata Aisyah, "Maka fasabaqtu ala rijli," aku mengalahkan Rasulullah, aku menang. Ketika sudah lama berlalu, kharajtu ma'a fi safar, aku pergi lagi sama dia dalam sebuah safar yang lain. Wa nasitu alladhi kan, aku telah lupa yang lalu. Berarti kejadiannya berapa kali? 2 kali. Mungkin orang bisa jawab, mungkin itu pertama nikah, start lagi harmonisnya. 2 kali kejadian. Yang kedua kata Aisyah, wa kanat, ketika itu, wa qad kana hamalan lahmi, ketika itu aku sudah mulai gemuk. Berarti sudah berubah fisiknya, tapi tingkah laku Rasulullah kepada Aisyah tetap enggak berubah. Aku sudah mulai gemuk. Wa badunat, badunat itu aku sudah mulai punya badan, punya daging. Ya. Maka aku katakan, "Kaifa usabiquk ya Rasulullah wa ana hadil hal." Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa balapan sama kamu? Badanku begini, udah agak gemuk begitu. Keadaanku begini. Kata Rasulullah, "La taf'alan, kamu bisa." Fasabaqtuhu fasabaqani. Aku berusaha membalap Rasulullah, lalu Rasulullah mengalahkan aku. Lalu Rasulullah tertawa dan mengatakan, "Ini balasan yang dulu." Subhanallah. Rasulullah SAW balapan lari dengan istrinya. Balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu an, bukan hanya sekali, 2 kali. Ketika badannya kurus dan ketika badannya gemuk. Berarti ketika penampilan istri berubah, cinta enggak berubah. Sebagian suami enggak. Kalau istrinya berubah, udahlah. Kita kan udah lama nikah, harmonisnya, romantisnya udah lewat katanya. Seolah-olah romantis itu hanya buat orang yang baru nikah. Tidak. Rasulullah SAW orang yang paling tahu bagaimana mensikapi istrinya. Karena Aisyah radhiyallahu an umurnya seorang wanita yang belia. Inilah seorang suami juga harus tahu bagaimana kondisi seorang istri. Harus tahu. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain. Suatu hari Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Atau perang Khaybar. Dalam riwayat dikatakan perang Khaybar. Hadis ini pun sahih, disahihkan Syekh Al-Albani. Perang Khaybar ini kejadiannya tentu, atau perang Tabuk ini kejadiannya tentu setelah beberapa tahun Hijriah. Berarti Aisyah pun atau Rasulullah SAW sudah lama menikah dengan Aisyah.
Katanya di rumahnya ada siter, ada penutup. Penutup ini tertiup angin. Ketika penutup ini tertiup angin, kerainya tertiup angin, terbuka, ternyata di balik kerai itu ada mainan. Maka Rasulullah SAW berkata, ya katanya sini, wara'a bainahunna farsan. Di antara tirai-tirai itu ada kuda. Lahu janahan minar riqa. Yang kuda ini memiliki 2 sayap. Bayangkan ini Rasulullah melihat Aisyah istrinya memiliki kuda. Maka Rasul berkata, "Ma hadzal ladzi ara wasfahunna?" Apa ini yang kulihat di tengah-tengah ya Aisyah? Kata Aisyah, "Faras ya Rasulullah." Kata Aisyah, "Ini kuda ya Rasulullah." Boneka kuda. Rasulullah bertanya lagi, "Wa ma hadzal ladzi alaih?" Apa yang di atasnya ini? Kata Aisyah, "Ini 2 sayap ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Farasun lahu janahan?" Apakah kuda punya sayap? Maka aku katakan, "Bukankah engkau telah mendengar ya Rasulullah bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap?" Maka Rasulullah SAW tertawa dan sampai terlihat giginya. Rasulullah melihat istrinya sedang bermain kuda. Yang menjadi ibrah dan pelajaran terbesar bagi kita bahwa terkadang kita harus memahami keadaan seorang istri. Rasulullah menikahi Aisyah dalam keadaan muda. Rasulullah tahu resikonya. Bahwa ya seperti inilah anak yang muda. Berarti seorang suami harus memahami bagaimana seorang istri. Kejiwaannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana keadaannya. Harus seorang suami mengerti. Jangan seorang suami selalu nuntut, pokoknya kamu harus seperti saya. Tidak. Rasulullah SAW selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW masih memberikan kelonggaran kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa dalam hadis yang lain dikatakan, "Ya Aisyah, apa ini?" "Hadi banati." Ini anak-anak perempuanku katanya. Ini anak-anak perempuanku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mula'abah, bergaul, bercanda dengan, bersendau gurau dengan keluarganya. Bersendau gurau dengan keluarganya, dengan istrinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, mula'abatul rajul mar'atah. Termasuk perkara yang bukan dianggap sia-sia adalah seorang laki-laki yang bermain dan bercanda, bersendau gurau dengan istrinya. Ini penting untuk menjadikan suasana yang baru. Suasana rumah tangga yang baru. Terkadang kita berkumpul sama anak, berkumpul sama istri, tertawa atau bermain, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dibolehkan. Rasulullah SAW lomba lari, dia suruh dulu sahabatnya ke depan. Taqaddamu ke depan agar tidak ada yang bisa melihat Aisyah radhiyallahu an dalam keadaan berlari. Ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu an bermain boneka, Rasulullah SAW membiarkannya. Karena di sini penafsiran para ulama, sebagian membolehkan boneka apabila boneka tadi dibuat dengan tangan sendiri. Dan salah satu ibrahnya adalah seorang anak wanita ketika dia bisa bermain boneka, dia akan berlatih seolah-olah dia memiliki anak. Dia akan berlatih seolah-olah dia memiliki anak. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW termasuk keharmonisan Rasulullah SAW kepada istrinya, dan ini adalah sebuah keharmonisan dan sebuah kecintaan yang hampir zaman sekarang orang menganggapnya tidak baik. Padahal ini adalah sebuah lambang kecintaan, yaitu Rasulullah SAW mempunyai sifat cemburu kepada istrinya. Sifat cemburu itu baik, bukan jelek. Yang jelek itu su'uzon. Bedakan cemburu dengan su'uzon. Su'uzon tidak boleh kita buruk sangka kepada istri kita, kepada pasangan kita. Su'uzon apa bedanya? Su'uzon itu buruk sangka tanpa ada dalil. Itu su'uzon. Tapi kalau cemburu,
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku agyar, aku orang lebih cemburu. Maka seorang laki-laki ketika tidak ada miliki rasa cemburu kepada istrinya, menunjukkan kadar cintanya hilang. Terserah deh, mau ngapain, mau jalan sama siapa, mau berbuat apa, mau diganggu siapa, terserah deh. Menunjukkan apa? Nggak ada rasa cinta lagi. Tapi kalau orang rasa cintanya penuh, nggak ada yang boleh lihat, nggak ada yang boleh ngobrol, nggak ada yang boleh nyentuh kecuali anak. Takut diambil orang. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi hadis ifk. Hadis ifk ini hadis dusta, yang kisahnya Aisyah jatuh gelangnya sehingga tertinggal oleh rombongan. Aisyah menunggu di padang pasir, datanglah seorang sahabat menjemput Aisyah. Kebetulan sahabat ini memang orang yang paling belakang dari rombongan. Akhirnya Aisyah bersama sahabat ini berdua. Sebelum masuk kota Madinah sudah tersebar Aisyah berzina. Aisyah berzina. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina. Sampai datang hari-hari Aisyah datang ke Madinah. Sampai di Madinah, Aisyah berdua dengan laki-laki ini. Tapi laki-laki ini hanya memegang, itu menuntun hewannya Aisyah yang berada di atas. Tapi orang-orang yang berpenyakit hati menuduh Aisyah berzina. Tersebarlah berita ini. Sampai kata Aisyah, Rasulullah ketika itu sudah mulai berubah. Tidak pernah kurasakan berubahnya Rasulullah ketika seperti hari itu. Sampai kata Aisyah, aku minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pulangkan aku ke rumah ibuku. Tapi dia nggak tahu ini kenapa Rasulullah kok agak dingin. Di sini pun dalil bahwa Rasulullah SAW biasa berakhlak manis. Ketika sedikit perubahan dingin saja, Aisyah sudah merasa. Padahal Rasulullah nggak bilang apa-apa, cuma sedikit perubahan. Aisyah minta pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar. Barulah di situ Aisyah mendengar dia dituduh melakukan sesuatu. Rasulullah tidak menuduh Aisyah, tapi Rasulullah melihat kabar tersebar. Bahkan Rasulullah mengatakan, bagaimana orang-orang yang menuduh keluargaku. Sampai akhirnya turun ayat di surat An-Nur yang membela Aisyah bahwa Aisyah tidak berzina. 10 ayat dalam surat An-Nur yang membela Aisyah bahwa Aisyah tidak berzina. Maka orang yang mengatakan Aisyah berzina, dia telah mengingkari surat An-Nur. Apa hukum mengingkari Al-Quran? Kafir. Orang yang mengingkari satu ayat saja Quran, hukumnya apa? Kafir. Apalagi mengingkari 10 ayat yang khusus turun buat Aisyah. Membela Aisyah bahwa Aisyah tidak melakukan apa-apa. Dalam kisah ini banyak ibrah yang bisa diambil. Ya, tapi salah satunya bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat ghirah, cemburu, tapi tidak suudzon, tidak buruk sangka, tidak sembarang nuduh. Dalam sebuah hadis, ya, Sa'ad bin Ubadah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'imraati la darabtu bisayf." Seandainya aku melihat perempuan istriku bersama orang lain, aku akan penggal dia dengan pedang. Maka kabar ini dikabarkan Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah ngomong gini, kalau dia lihat istrinya bersama orang lain, dia akan penggal leher orang itu. Maka Rasul mengatakan, ata'jabuna min kalam Sa'ad? Apakah kalian heran dengan perkataan Sa'ad? Kata Rasulullah SAW, la ana aghyar min, aku lebih cemburu dari dia. Wallahi aghyar minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Allah lebih cemburu dari aku, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian heran dengan cemburunya Sa'ad, aku lebih cemburu lagi daripada Sa'ad. Apa kata Sa'ad tadi? Kalau aku lihat istriku bersama orang, aku akan penggal orang itu. Menunjukkan sifat cemburu bukan sifat tercela, sifat terpuji. Yang tercela itu nuduh tanpa bukti dan suudzon, itu tercela. Tidak boleh kita nuduh, tidak boleh kita suudzon. Tapi kalau ada rasa cemburu, boleh. Ya. Apa sih, kan hak privasi, HP kita masing-masing. Yang istri punya kalimat sendiri rahasia, yang laki-laki punya kalimat sendiri rahasia. Suami nggak boleh buka HP istri, istri nggak boleh buka HP suami. Kalau ketika suami bilang minta HP-nya saya mau lihat, ngapain sih? Cemburu banget.
seolah-olah salah. Orang yang salah orang yang membiarkan istrinya. Orang kalau sudah merasa cinta, ya, maka dia akan menjaga. Karena ini milikku. Berhak kita untuk menjaganya. Maka kalau ada seorang istri, nih ibu-ibu ya, kalau pakai bajunya, baju-baju yang nggak sesuai syar'i, kelihatan auratnya, lalu suaminya biarin aja nggak negor, berarti suaminya udah hilang rasa cemburu. Kalau sudah hilang rasa cemburu, berarti suaminya sudah cintanya berkurang. Dia biarin anaknya pakai celana pendek keluar, kemana rasa cemburunya? Dia biarin istrinya pakai baju yang minim. Berarti apa? Berarti sudah hilang rasa cemburunya. Kalau hilang rasa cemburunya, berarti sudah hilang rasa cintanya. Sebagian orang malah bangga. Loh, istri saya cantik. Kelihatan semuanya, lihat aja tuh. Jalan, bangga sama istri cantik. Ya akhi, kalau istri antum cantik, jangan antum pamerin. Banyak serigala. Bener gak? Mungkin sama antum jalan berdua, gak ada yang ganggu karena ada antumnya. Ketika antum gak ada, dia sendirian. Mungkin gak diganggu orang. Apalagi orang awam. Ya orang yang gak punya agama. Orang yang gak takut sama Allah. Sudah jadi prinsip mereka, rumput tetangga lebih hijau. Jadi kalau ada orang yang bangga istrinya cantik dinampak-nampakin, tinggal waktunya serigala nerekam istri ente. Enggak, waktu jalan berdua sama anak enggak ada, biasa. Iya karena sama ente yang jaga berdua. Tapi ketika sendirian, kalau punya istri cantik, jaga, tutupin biar enggak diganggu orang. Ya, jamaah rahimani rahimakumullah, bahkan ketika seorang laki-laki hilang sifat cemburunya, ini menunjukkan dayus. Laki-laki dayus. Rasulullah mengatakan salasatun la yandurullah yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak akan melirik mereka di yaumul qiyamah. Aqu liwalidain, orang durhaka kepada orang tuanya. Wanisa mutarajjilah, perempuan yang seperti laki-laki penampilannya, tomboy. Yang ketiga ada dayus. Ketiga adalah dayus. Dalam riwayat yang dikatakan dayus adalah seorang laki-laki yang membiarkan keluarganya dalam kemungkaran, hilang rasa cemburunya. Laki-laki seperti ini la yanzurullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat mereka. Termasuk keharmonisan Rasulullah, kebaikan Rasulullah kepada istri-istrinya, Rasulullah memiliki rasa cemburu. Maka kalau ada orang menghembuskan cemburu itu jelek, itu hembusan-hembusan yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya mereka ingin sudah biarin aja istri ente keluar, biarin aja istri ente berdandan, biarin aja istri ente pergi pagi pulang malam, biarin, jangan cemburu. Biarin aja istri ente akrab sama temennya yang dulu, biarin. La haula wala quwata illa billah. Rasa cemburu termasuk sifat yang baik. Seorang istri boleh cemburu pada suami, seorang suami boleh cemburu pada istri. Tapi tidak boleh menuduh dan suudzon. Tidak boleh menuduh dan suudzon. Berikutnya, di antara keharmonisan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwa disunnahkan untuk mengabarkan bahwa kita mencintainya. Disunnahkan, ayah bilang ke ibu, ana uhibbuki fillah, aku cinta padamu karena Allah. Istri juga begitu, bilang ayah, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Itu sunnah. Mengabarkan rasa cinta kita kepada dia. Jangan setan bisikin kita, jangan. Nggak usah. Nanti dia GR katanya. Biarin dia GR, dia istri kita, emang kenapa? Biar dia senang, dia istri kita. Biar dia senang, dia suami kita. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, idza ahaba rajulu akhah falyukhbir annahu yuhibbu.
jika seseorang mencintai saudaranya, maka kabarkanlah bahwa dia mencintainya. Ini kalau orang lain. Rasulullah sudah mengajarkan kita, kabarkan kalau kita cinta pada dia. Bagaimana lagi kita dengan istri kita? Kabarkan bahwa kita mencintainya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dikisahkan, Aisyah radhiyallahu an mengisahkan termasuk salah satu kebaikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah mengatakan kepadaku, seperti hadis yang kita baca tadi, ya, ketika orang-orang Habasyah bermain, yal'abuna biharabihim, bermain orang di masjid, sedang gulat di masjid, maka Rasul mengatakan, ya Humaira, wahai Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim, maukah engkau melihat mereka bermain? Maka Aisyah mengatakan, qultu na'am, mau ya Rasulullah. Faqamani wara'aha, Rasulullah menjadikan aku berdiri di belakangnya. Fata'tu ali mankibai la anzuru ilaihim, Rasulullah merendahkan pundaknya agar aku bisa melihat Habasyah tadi sedang bermain. Fawada'tu daqni ala atiqih, aku letakkan daguku di pundak Rasulullah SAW. Dan aku sandarkan wajahku di pipi Rasulullah SAW. Jadi apa? Aisyah lihat orang yang sedang bergulat di belakang Rasulullah. Aisyah meletakkan dagunya dan menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, hasbuki, cukup gak? Kata Aisyah, la tu'ajjil ya Rasulullah, jangan cepat-cepat ya Rasulullah, aku mau lihat lagi. Rasulullah mengatakan lagi, hasbuk, cukup, aku mau lihat lagi ya Rasulullah. Lalu Aisyah mengatakan, ma bi hubbun nadhar ilaihim walakin ahbabtu an yuballighun nisa maqamu li. Sebenarnya aku bukan mau melihat mereka saja, tapi aku ingin aku selalu dalam keadaan seperti ini bersama Rasulullah. Dalam keadaan apa? Keadaan dagunya di pundak dan pipinya menempel dengan pipi Rasul melihat orang sedang bermain gulat. Boleh sekali-kali ajak istri ke tempat yang terhibur. Bawa kebun binatang, boleh, silahkan. Bawa keluarga ke kebun binatang, asal jangan ada maksiatnya, silahkan. Jangan pergi sendiri, ya, di kamera, di video, sampai rumah cuma setel video sama istri. Tadi pergi ke sini, katanya. La haula wala quwata illa. Diajak sekali-kali istri anak kita lihat kebun binatang, boleh. Agar mereka ta'asar. Masya Allah, nostalgia katanya. Sama suami, sama anak. Tapi dengan catatan bukan tempat yang melanggar syariat. Sebagian orang mau keluarga pergi sama istrinya. Tapi begitu pergi, ya udah nggak sesuai syariat. Istrinya berpakaiannya nggak sesuai syariat lagi. Kenapa? Nggak usah, itu kan pakaian ngaji. Siapa bilang ada pakaian khusus ngaji? Nggak ada. Pakaian ngaji, pakaian sehari-hari, pakaian keluar sama. Pakaian mau pergi keluarga sama keluarga, lagi mau pergi ke kebun binatang, sama dengan pakaian ngaji, sama. Jangan ada pakaian khusus ngaji, jangan, nggak ada pakaian khusus ngaji. Semua pakaian sama. Artinya tetap jaga syariat. Jangan sampai kita melanggar syariat agama Allah. Apa sih susahnya kita menampakkan kita Islami? Harusnya kita bangga ketika kita menampakkan kita Islami. Mengapa? Ya bukan kita riya. Kalau ada orang lihat kita jenggotan, naik mata kaki, istri kita berjilbab besar, orang akan nilai kita apa? Ini insya Allah keluarga majelis taklim, orang baik, ya. Berarti orang akan berpikir tentang kita akan baik. Kalau orang berpikir baik tentang kita, ngapain kita malu? Yang harusnya yang malu tuh orang yang buka-bukaan. Setiap ada orang perempuan buka-bukaan atau laki-laki yang bertato, orang yang lihat nilainya apa? Pastinya orang nggak benar. Nah harusnya mereka yang malu, karena setiap orang melihat mereka akan menilai bahwa mereka orang nggak benar.
Kalau kita sudah terlihat baik, kok kita malah malu? Nggak perlu malu. Kita tampakkan bahwa saya muslim. Enggak, Ustaz, katanya teroris kalau jenggotan ke celana naik mata kaki katanya teroris. Bukan. Teroris itu orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Teroris itu orang yang membunuh kaum muslimin. Jenggot dan celana naik, jilbab besar itu Islam. Tapi kalau kita mau lihat-lihat lagi sekarang, nggak ada teroris yang berjenggot. Teroris pasti pakai ransel, celananya lepis, celananya panjang. Kalau dia dari awal udah berjenggot, orang tahu, pasti dia berubah. Yang namanya teroris itu selalu berubah-ubah wujud kayak bunglon. Karena mereka takut ketahuan siapa hakikat dirinya. Lah kita orang Islam, ahlu sunnah, nggak perlu takut karena kita di atas kebenaran. Kita bukan teroris. Jenggot itu Islam. Naik celana mata kaki itu Islam. Berjilbab besar bahkan menutup wajah itu Islam. Bukan teroris. Jamaah rahimani rahimakumullah, ini hadis juga disebutkan oleh Syekh Albani tentang kebaikan Rasulullah SAW kepada istrinya. Bahwa Rasulullah SAW membiarkan Aisyah menonton orang-orang Habasyah bermain. Sampai akhirnya kata Aisyah, hatta idza malaltu, sampai aku bosan. Rasul bertanya, hasbuk, cukup? Qultu na'am, aku katakan iya. Dalam hadis ini kita akan sampai orang sekitar mengatakan Muhammad, yaitu Rasulullah SAW, thayyib, berlaku baik kepada istrinya. Jamaah rahimani rahimakumullah, masih ada lagi beberapa sikap-sikap Rasulullah SAW yang berlaku baik kepada istri-istrinya. Di antaranya lain, Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza dakhala baitah bada bisiwak, rawi Muslim. Dahulu Rasulullah SAW jika ingin masuk rumahnya, yang pertama kali dia lakukan adalah bersiwak. Dari mana dalilnya di sini? Dalilnya bahwa Rasulullah kalau mau ketemu istrinya dalam keadaan baik, dalam keadaan penampilan yang menarik. Kadang-kadang betul kita harus melihat istri pun harus berpenampilan baik. Ya, jangan istri kalau lagi keluar rumah luar biasa wanginya, luar biasa dandannya, tapi begitu sampai di rumah la haula wala quwata. Ya. Rambutnya berantakan, bajunya robek-robek. Jangan. Tapi istri di hadapan suami harus berpenampilan baik. Lah, suami pun ketika menemui istrinya harus berpenampilan baik. Rasulullah sebelum masuk rumahnya, dia sikat gigi dulu. Jadi kalau dia mau cium juga nggak bau, mau ngobrol juga dia nggak bau. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW jika mau keluar rumahnya, dia mau sholat, yuqabbil, dia mencium istrinya. Jamaah rahimani rahimakumullah, masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya, orang yang lembut kepada anak istrinya. Maka jadilah kita orang yang lembut dan rahmah kepada istri dan anak kita. Kekerasan itu bukan berarti ketegasan. Kekakuan bukan berarti jaga wibawa. Jaga wibawa mungkin terkadang perlu depan anak-anak, tapi tidak mesti kaku. Tegas perlu depan anak-anak, tapi jangan keras. Sedikit-dikit pukul. Ya. Orang kalau sudah membiasakan dirinya memukul anak, akan terus bertambah penyakitnya dan tidak akan merasa puas. Hari ini pukulnya sekali, besok sekali nggak puas, maunya 2 kali. Besok nggak puas, kalau kaki ini anak ini masih juga kaki nggak puas, besok akhirnya naik ke kepala. Ya zubillah. Kalau naik ke kepala, akhirnya kalau sampai anak luka, menyesal. Paling tidak yang terluka, kalau dia tidak terluka fisik, yang terluka adalah jiwanya. Dia nggak bakalan nurut kalau nggak dikerasin dulu umpamanya. Akhirnya
Kalau dengan kalimat-kalimat yang lembut dia nggak masuk. Atau akhirnya anak menjadi kaku dan keras. Allahu musta'an. Rasul mengatakan, ana khairukum li ahli, aku orang yang terbaik pada keluargaku. Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat Ar-Rum, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara kekuasaan, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan di antara kalian suami dan istri, pasang-pasangan dari diri-diri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian saling menyayangi dan saling mengasihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu ada ayat-ayat bagi orang yang mau berfikir. Ayat ini adalah janji Allah. Allah berjanji kalau kita menikah, maka Allah akan jadikan di antara kita sakinah. Allah berjanji akan jadikan di antara kita mawaddah wa rahmah. Ketika janji Allah ini tidak kita dapati, maka kesalahan adalah pada orang yang mengerjakannya, bukan pada janji Allah. Karena Allah pasti menepati janji. Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah ini, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang saling mencintai, saling menyayangi, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengatakan bahwa dia orang yang terbaik, orang yang mencintai Rasulullah atau orang yang mengikuti Rasulullah SAW adalah orang yang akan selamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh dalam ibadah, contoh dalam akhlak, contoh dalam berumah tangga, contoh dalam bergaul, contoh dalam berdagang. Maka contohlah Rasulullah SAW di dalam semua lini kehidupan kita. Allahumma musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tapi itu hanya sebagian yang kita sebutkan. Bagaimana sikap Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW berkasih sayang dengan istri-istrinya. Bagi yang bertanyaan dipersilahkan beberapa menit. Tafadhol. Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi, subhanallah ilaha illallah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.